Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tebu Ireng Channel, sore hari ini saya sowan ke Pondok Pesantren Yayasan Darul Mustafa, kebetulan Tebu Ireng 16 yang terletak di Temanggung dan Temanggung ya. Terletak di Jawa Tengah, Temanggung, dan hari ini saya akan ingin tahu bagaimana membangun pesantren sehingga terjadi Tebu Ireng 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Gus, saya ingin tahu latar belakang ketika di pondok pesantren itu tahun berapa masuk di Tebu Ireng, terus sampai keluar. Ya. Kami di Tebu Ireng mulai tahun 1991 masuk di lembaga pendidikan di bawah SMA Abdul Wahid Hasim. Itu ya, perkenalkan dulu kami ta'aruf, Gus. Saya nama asli Agus Ahmad Yani, yaitu kita di SMA Wahid Hasim angkatan lulus tahun 1994. Itu waktu itu ya, di zaman Pak Ki Kusnadi. Kepala sekolahnya Pak Kusnadi ya? Pak Kusnadi, ya. Ya, kita 3 tahun di Tebu Ireng, lalu saya melanjutkan ke Solo. Solo itu kita kuliah di teknik sipil. Itu kita merangkap di arsitektur juga. Itu selama 5 tahun saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kita juga mondok di pesantren Tahfidz, pesantren Tahfidz Al-Qur'ani Mangkuyudan Surakarta, asuhan Romo Kiai Haji Abdul Karim Ahmad dan Gus Muhammad Marda, putra daripada Al-Maghfurullah Simbah Kiai Haji Ahmad Mustafa, yang notabene-nya saat ini dipakai untuk pondok nama pesantren ini. Gitu, Gus. Tuh. Ya, ketika di pesantren, selama di pesantren itu apa yang dipelajari di pondok pesantren di Tebu Ireng, ya. Dan siapa figur di Tebu Ireng yang dikagumi oleh Gus? Ya, waktu saya di pesantren Tebu Ireng waktu itu yang menjadi pengasuh nggih menika Al-Maghfurullah Bapak Kiai Haji Yusuf Hasim tentunya. Dan waktu itu saya beberapa kiai yang saya kagumi, termasuk Al-Maghfurullah Romo Yai Isa Latif, ya, dan Pak Kiai Haji Dr. Mustain Syafi'i, yang menjadi inspirasi saya, mengapa saya waktu di SMA itu yang notabene-nya sekolah di SMA, tapi saya sambil menghafalkan Quran saya. Oh, Masya Allah. Waktu itu saya terus terang ke MK juga. Enggak, ya. Apa hafal sendiri? Saya setorannya sama Bapak Komari Soleh. Oh, Pak Komari, ya, guru tajwid. Ya, guru tajwid. Guru tajwid, Masya Allah. Ya, ya. Waktu itu kita sempat ya belajar tilawah, dan orang-orang yang memang betul-betul membentuk kepribadian, terutama ilmu-ilmu yang kita serap itu terutama dari Romo Yai Ishak Latif, Kiai Mustain Syafi'i, Pak Suhada Syarif, ya, terutama dulu yang paling masih muda ya Pak Karto, Pak Karto, ya. Dan tokoh yang dulu waktu saya kagumi dan kita takuti adalah Gus Irfan Yusuf Hasim. Gus Irfan. Ya. Killer gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah memberkahi pesantren ini. Beliau rawuh ya, dengan rawuhnya beliau ini alhamdulillah ya bisa mewujudkan ini, Gus. Sudah memberikan bantuan senilai 250 juta. Dari Gus Irfan. Atas rekomendasi Gus Irfan Yusuf Hasim. Masya Allah. Iya. Iya. Yang paling terkesan di pondok pesantren Tebu Ireng selama belajar itu apa? Terkesan itu adalah sewaktu saya selama 2,5 tahun tidak pernah tidur di kamar. Di kamar. 2,5 tahun tidak tidur di kamar. Tidurnya di mana? Di makom. Di makom, Masya Allah. Di makom. Itu bersama almarhum Kiai Wahidianto dan Mughni Labib itu. Oh, Mughni Labib, ya.
Nah, di makom masa hanya tidur? Iya. Ya, di makom itu saya belajar. Tidurnya ya tidak pakai bantal. Tidak ada pakai bantal karena yang kita bawa adalah buku sama sajadah. Buku sama sajadah kita gelar, kita belajar sampai ngantuk. Setelah ngantuk kita bangun, wudhu, ya kita waktu itu mulai saya menghafalkan Al-Quran karena saya tertarik di situ waktu 91 sampai 94 itu orang anak-anak santri MK kan bisa masuk. Bisa masuk, iya betul. Itu bisa masuk. Bisa masuk. Dan itu menjadi inspirasi saya juga. Kok enak betul ya bisa menghafal Al-Quran. Nah, waktu itu saya mulai menghafal dari kelas 2. Saya lulus SMA sudah punya tabungan 5 juz. IPA saya. IPA ya. A1 waktu itu A1 masih sempat menghafalkan Quran. Ya. Luar biasa. Nah, makanya dari itu saya masuk ke teknik sipil. Saya masuk di pesantren tahfidz asuhan Gus Karim Ahmad dan Gus Muhammad Marda itu. Ya, Gus Karim yang notabene-nya sekarang terkenal menjadi gurunya ngaji Pak Jokowi itu. Oh, guru ngaji Pak Jokowi. Iya. Apa yang terkesan tadi sampainya kagum Yai Musta'in Syafi'i, ada Yai Ishaq Latif, terus ada Pak Karto. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Yai Ishaq Latif maupun Yai Musta'in Syafi'i. Ya. Terutama dari Yai Ishaq Latif itu. Jadi yang paling mengesankan pesan-pesan beliau ini gini, setinggi-tinggi ilmunya kamu di pesantren, kalau kamu pulang mondok tidak punya akhlak, maka ilmu kamu tidak akan berguna. Setinggi-tingginya ilmu, sehebat apapun ilmu kamu, kalau tidak punya akhlak, percuma. Ini adalah bisa menjadi pesan besar bagi alumni pesantren Tebu Ireng khususnya dan umumnya pada para santri. Itu dari Ishaq Latif. Romo Yai Ishaq Latif. Romo Yai Ta'in. Ya, kalau dari Romo Yai Musta'in Syafi'i, saya ingat sewaktu atau memberikan pelajaran tentang makhorijul huruf itu waktu itu di masjid, karena tertentu waktu itu saya menjadi salah satu petugas adzan di sholat jamaah, sholat 5 waktu. Oh, adzan di masjid? Iya, saya. Tapi yang bukan seperti yang lain diteriaki boyong ya? Bukan. Berarti suaranya enak. Saya dulu menjadi petugas sholat adzan, muadzin di sholat 5 waktu di masjid Tebu Ireng. Dan sholat Jumatnya sejadah selalu di depan, walaupun di komplek K sholatnya. Iya. Ini kan tidak sesuatu yang kebetulan. Ketika membangun pondok pesantren Tebu Ireng 16. Iya. Ini kan Tebu Ireng 16 salah satu adalah dari sekian Tebu Ireng apa yang melatar belakangi jenengan membuat asal usulnya. Saya ingin tahu asal usulnya. Iya. Asal usulnya muncul Tebu Ireng 16 ini tidak lepas daripada dorongan semasa hidupnya beliau almarhum Dr. Insinyur Kiai Haji Salahuddin Wahid. Karena Kiai Salahuddin Wahid waktu itu berpesan kepada IKPT Jateng, saya ingat itu. Saya mendengar itu dari pengurus IKPT Jawa Tengah yaitu Pak Asimi Hasona waktu itu, bahwa intinya Jawa Tengah harus punya cabang Tebu Ireng. Nah, waktu itu seluruh alumni pesantren Tebu Ireng di Jawa Tengah dikumpulkan di Temanggung juga. Di Temanggung. Di Tembara. Di Tembara ya. Waktu itu kalau tidak salah bulan Februari 2020. Februari tahun 2020. Januari 2020. Oh, Januari. Wafatnya Gus Solah 2 Februari 2020. Sebelum meninggal. Sebelum Gus Solah wafat, memberikan pesan kepada jenengan. Iya. Itu betul lewat Pak Kiai Lukman Hakim sebagai mundir pondok. Mundir pondok pesantren. Beliau rawuh ke Temanggung memberikan langsung perintah dari Gus Solah bahwa bagaimana ini Jawa Tengah diharapkan sama Gus Solah untuk mempunyai cabang Tebu Ireng, jadi cabang Tebu Ireng. Nah, waktu itu memang sudah diberikan waktu. Monggo siapa yang mau mewakafkan sebagian tanah atau tanah yang mempunyai tanah untuk menjadi cabang Tebu Ireng. Ya saya waktu itu ya
punya tanah ini 2000. 2000 meter. 2000 meter baru kita beli. Baru kita beli. Ya belum angan-angan, tidak ada sebersih apapun saya waktu itu untuk mendirikan pesantren, walaupun di rumah saya sudah ada anak-anak yang mengaji tahfidz. Mengaji tahfidz. Sudah ada yang mengaji tahfidz. Waktu itu ya kita berikan, monggo saya punya tanah 2000 meter, seandainya mau apa dipakai, kita wakafkan untuk pesantren Tebu Ireng. Masya Allah. Waktu itu yang ikut mensurvei juga Pak Kiai Lukman, Pak Kiai apa ada waktu itu ada Pak Ainur Rafiq, Surabaya, ya. Surabaya, Gus Rois, Malang ya, itu ya Pak Lukman, ya bersama-sama banyak itu waktu itu. 2 mobil yang langsung meluncur ke lokasi ini, yang dulunya masih hutan itu. Masih hutan ya. Belum seperti ini. Nah, waktu itu ya sudah kita tawarkan, setelah itu disurvei, selang 4 bulan langsung dari pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, mengirimkan Gus Khofar sekretaris pesantren beserta dengan mudir pesantren, direktur pengembangan cabang, mensurvei lokasi ini, masuk, sudah mulai kita untuk bergerak membangun pesantren ini. Ya, dia hanya dengan modal Bismillahirrahmanirrahim. Dengan modal Bismillahirrahmanirrahim sudah menjadi wujud pesantren seperti ini, luar biasa. Ya, dan itu tidak ada angan-angan, hanya pesan dari Kiai Haji Solahuddin Wahid. Ya, spesifik keilmuannya di tahfidz ya, di tahfidz. Apa yang membuat dorongan semangat ya, selain tadi pesan dari Gus Solah akhirnya menjadi cabang 16, kan ada sesuatu yang angan-angan dari jenengan itu, Gus? Kalau saya sebenarnya angan-angan atau tujuan awal itu sebenarnya sudah sebanyak didorong oleh masyayikh saya, Pak. Masyayikh ya. Terutama Gus Karim Ahmad yang menjadi guru ngaji tahfidz saya, yang beliau itu punya adik juga, saya dua-duanya ngaji sama beliau. Itu Gus Muhammad sama Gus Karim. Yang Gus Muhammad langsung dari abahnya Mbah Yai Daris, yang mempunyai guru daripada Hadratus Syekh Mbah Dimyati Termas. Mbah Dimyati Termas punya guru lagi, kakaknya yaitu Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Mahfud At-Termasi. Nah, itu kita menjadi menjadi besar seperti ini, menjadikah keadaan hal seperti ini ya karena berkah-berkah daripada masyayikh. Ya. Doa-doanya, terutama doa-doanya. Ya. Karena saya didorong terus. Setiap guru saya singgah atau pinara di rumah kami itu sering menanyakan, kapan mau meneruskan cita-cita Abah yang punya santri itu, kalau bisa kan bisa punya santri lagi, bisa meneruskan kalimah tauhid, kalimah Al-Qur'an itu terus berjenjang kepada anak-anak turun kita. Keluh kesah dalam proses pembangunan 16 apa tidak ada, terus lancar-lancar saja atau gimana itu? Kalau keluh kesahnya banyak, Gus. Banyak kesan. Awal kita bangun kita punya 2000. Saat ini alhamdulillah kita mempunyai 8.900 meter persegi. Sampai ke sana itu ujung sana. Mudah-mudahan bisa terbeli semua. Sudah dan menjadi pondok pesantren tahfidz Temanggung yang terbesar. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Saat ini kita kurang lebih memiliki 8.900 meter persegi itu. Ini sumber dananya tadi selain dibantu oleh Kiai Haji Irfan, putra dari Kiai Yusuf Hasim, ini dari mana? Kita dari infak ya. Ya dari sebagian warga ini mewakafkan tanahnya kurang lebih ada 2.000 meter, Gus. 2.000 meter wakaf dari warga. Jadi warga sekitar. Tinggal alumni wakaf tunai itu kapan kan gitu? Mohon doanya saja. Doanya. Gitu. Sahabat Tebu Ireng Channel, bahwa pembangunan yang dari 2000 pesan dari Gus Solah ini akhirnya terwujud jadi pondok pesantren Tebu Ireng 16. Sebelum wafat beliau memberikan pesan secara khusus kepada Gus Cui untuk membuat pondok pesantren Tebu Ireng 16. Dan itu diutuskan kepada Kiai Lukman. Dan hari ini adalah sudah ada tanah 8.950
meter persegi. Dan ini tidak lepas dari adalah semangat dan doa dari para sahabat-sahabat alumni dan para guru dan para masyayikh. Yang terpenting bagaimana alumni Tebu Ireng bisa bila ada rezeki, mohon dibantu pondok pesantren 16 bisa dalam bentuk wujud pembangunan, dalam bentuk uang tunai, monggo bisa datang ke Temanggung. Iya. Monggo ada pesan khusus secara kepada alumni pondok pesantren Tebu Ireng bahwa apapun ini yang terwujud adalah keberkahan dari Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari. Betul. Kita terima kasih kepada seluruh alumni pesantren Tebu Ireng di jajaran IKPT, pengurus maupun yang ada tidak ada di pengurus, semuanya adalah merupakan sahabat-sahabat saya senasib seperjuangan dari saat ini sampai ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kami selalu mohon doanya daripada rekan-rekan sama alumni pesantren Tebu Ireng dimanapun berada, bahwa saat ini kami Tebu Ireng 16 Temanggung sebagai cabang yang ke-16 adalah pondok pesantren Tahfidz Al-Mustafa yang bergerak di pendidikan tahfidzul Quran, yang saat ini pada tahun kedua alhamdulillah kita baru mempunyai 66 santri, Gus. 66 santri di sini. Di sini. Masya Allah, luar biasa ini. Santri dengan baru mewujudkan satu asrama jasa boga, asrama putri, ya, dan kita sudah perluasan lahan tanah. Monggo doanya, dan bila mana berkenan mempunyai banyak rezeki, semoga Allah memberikan kelapangan rezeki kepada kita semuanya dan bisa menitipkan bukan untuk kita sendiri saat ini, tapi untuk anak turun-turun kita yang akan mengabadikan, yang akan melanjutkan risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agama tauhid itu Islam dan Al-Qur'anul Karim, mestinya gitu, Gus. Ya, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah sahabat Tebu Ireng Channel, sore hari ini saya cukup bangga yang sangat luar biasa bahwa pesantren yang dirintis oleh alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng, alumni tahun 91 sampai 94 ini sangat luar biasa. Dari tanah diwakafkan 2000 menjadi 8.950, dan ini tidak lain terlepas adalah keberkahan dari para masyayikh Pondok Pesantren Tebu Ireng. Dan yang terpenting adalah alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng yang adalah bagaimana kita membangun silaturahim, menjalin ukhuwah dan menebar keberkahan sesama alumni. Dan yang terpenting adalah kita apapun yang akan kita perbuat, insya Allah akan menuai hal yang terbaik. Amin, dari amin, kami, amin. dari Santri TB Channel, Gus, terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.